Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah waktunya makan siang, dan sekarang kita mau pergi ke tempat makan yang lain dari yang lain. Lain dari yang lain, maksudnya adalah lokasinya yang nggak biasa. Seperti yang kita tahu, tempat-tempat makan atau restoran itu biasanya berada di area yang sering ada keramaian atau banyak lalu lintas kendaraan. Uniknya, tempat makan ini malah berada di tengah hutan yang jauh dari keramaian apalagi lalu lintas kendaraan. Tapi tetap saja tempat makan ini ramai pengunjung, dan kalau hari libur Sabtu ataupun Minggu, kita kalau mau makan ke sana harus reservasi terlebih dahulu, mengingat biasanya kalau hari libur itu malah semakin ramai tempatnya. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah Karawang, bisa untuk mencoba makan ke tempat ini. Lokasinya terletak di belakang kawasan industri KIC. Di belakang kawasan industri KIC ini memang masih banyak hutan-hutan yang walaupun ada yang tinggal tapi tidak banyak. Penasaran seperti apa rumah makan ini dan bagaimana akses menuju ke sana? Yuk simak terus video perjalanan kami ini. Karawang International Industry City atau yang biasa disebut dengan KIC merupakan salah satu kawasan terbesar yang ada di Karawang dan merupakan salah satu objek vital nasional. Kawasan industri ini dibangun dengan konsep sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan bersih. Sekarang kita akan keluar dari kawasan dan akan menuju ke tempat makan yang akan kita tuju. Jalan ini adalah batas akhir dari kawasan industri. Di belakang kawasan industri ini, daerahnya seperti hutan-hutan dan semak-semak. Ada penghuni cuma tidak banyak, dan atau kalaupun ada pun juga jaraknya agak berjauhan. Yang digunakan untuk akses sudah terbuat dari beton, cuma sebagian kondisinya sudah mulai rusak. Meskipun daerah sini terbilang sepi dan banyak hutan, tapi jalan ini cocok untuk para pesepeda, cocok untuk adventure yang suka bersepeda ataupun trail. Mereka berpetualang melewati hutan-hutan yang ada di belakang kawasan KIC ini. Banyaknya pohon membuat daerah ini cocok untuk berolahraga, bersepeda, terutama karena udaranya yang segar.
Di sini terlihat ada beberapa rumah penduduk, tapi jaraknya agak cukup jauh ya, tidak berdekatan. Sekali dua kali kita melihat ada warga yang melintas. Daerah ini bukan daerah pemukiman padat, jadi memang aktivitas warga yang lalu lalang mungkin tidak akan terlihat banyak, dan bahkan kita lebih banyak melihat semak-semak belukar ya. Dan secara logika kalau kita pikir tidak akan masuk akal orang membuat saung makan di tengah hutan seperti ini, karena secara lalu lintas orang tidak akan banyak yang tahu. Dan akan tetapi uniknya ada aja orang yang datang ke sini. Kalau kita lihat di hari-hari Sabtu atau Minggu, tempat ini cukup penuh dan kita harus reservasi sebelumnya untuk bisa makan di sini. Oke, kita sudah mendekati lokasi yang kita tuju, dan di pertigaan depan kita akan belok kiri. Akses menuju lokasi yang kita maksud sudah semakin dekat. Oke, kita kembali bahas Lebak Hijau ini. Jadi secara lokasi mungkin tidak masuk akal ya teman-teman, cuma karena memang tempat ini sudah viral, jadi orang-orang yang sudah tahu saja akan ke sini. Beda dengan konsep-konsep saung atau rumah makan yang lain, mereka akan mencari lokasi yang ramai dengan lalu lintas kendaraan yang banyak, sehingga yang berkunjung ke sana bukan orang-orang yang sekedar tahu saja, tapi kadang orang yang lewat dan mereka kebetulan pas jam-jam makan dan lapar, pasti akan berhenti dan mampir ke tempat makan tersebut. Kalau kita perhatikan selama perjalanan tadi, ada beberapa rumah penduduk yang kita sempat lihat ya teman-teman. Jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh. Dan menurut informasi yang saya dapat, di daerah ini masih suka ditemui binatang seperti babi hutan. Jadi ya memang benar-benar hutan ya. Dan untuk akses listrik, ada memang beberapa tempat yang memang dia tidak ada listriknya, dan mereka memakai solar cell untuk penerangan. Kalau menurut pemikiran saya, tinggal di daerah seperti ini kayaknya tenang banget ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang banyak mall yang kadang menguras kantong. Nah, di sini suasana asri banget, adem ya. Cuman mungkin kalau malam gelap banget ya, kalau memang dia belum ada akses listrik ya, tapi secara suasana ketenangan dapat di sini. Dan kita lihat di sini kita temui pemukiman lagi. Untuk jarak sudah semakin dekat, kita masih maju ke depan sedikit lagi untuk sampai ke lokasi yang kita akan tuju. Untuk pemukiman yang kita temui kali ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini cukup banyak berkumpul rumah-rumah ya, dibanding dengan tadi udah agak kelihatan ramai di sini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah main sepeda di sini. Kita main sepeda gunung melewati trek-trek yang mirip-mirip seperti ini, cuma ada beberapa trek yang memang dia cukup ekstrim, tapi secara suasana itu sangat enak sekali. Suasana asri karena masih banyak pohon-pohon yang yang teduh gitu. Jadi untuk olahraga adventure cocok buat saya di sini. Oke, kita sudah mendekati lokasi saung makan Lebak Hijau. Nah, di depan terlihat ada mobil yang sedang kembali dari arah sana ya. Dan untuk kondisi jalan di sini memang tidak begitu lebar, sehingga kalau ada mobil yang berpapasan, salah satu harus mengalah, minggir terlebih dahulu.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi saung makan Lebak Hijau. Beginilah suasana saung makan Lebak Hijau. Sekarang kita akan cari parkir terlebih dahulu. Nanti kita akan konfirmasi reservasi yang sudah kita lakukan. Ada beberapa tempat makan yang kita bisa pilih. Kita bisa masuk ke dalam, kita makan di saung, atau kita pilih di area terbuka di lapangan seperti ini. Nanti kita akan dikasih stiker, digelar di stiker makanan, akan dihambar di stiker. Kalau saya sekarang pilih di lapangan terbuka aja karena lebih tentu asli, karena di sekitar sini banyak pohonnya, jadi enak sambil menikmati suasana alam. Oke teman-teman, beginilah suasananya ya. Di sini banyak pohon-pohon mangga, jadi suasananya tuh teduh adem. Ada juga ayunan-ayunan yang nanti anak-anak bisa main di ayunan tersebut. Nah, kita akan coba konfirmasi ke reservasi, konfirmasi menu-menu yang sudah kita booking kemarin. Kayaknya nggak nyampe sini deh kata aku ini. Enggak lah, kejauhan. Kata Nurul sebelum katanya. Iya. Beli cilok edit, beli cilok edit. Oke guys, sembari kita menantikan hidangan yang sudah kita pesan, kita keliling-keliling dulu ke area sekitar saung Lebak Hijau. Kita melihat pemandangan-pemandangan alam yang masih cukup asri di sekitar sini. Selain ada ayunan, di sini juga dikasih dipan-dipan ya guys, di bawah pohon. Jadi kalau kalian datang ke sini pas siang-siang habis zuhur, habis makan, dan kalian ngantuk, kalian bisa tiduran sejenak di atas dipan-dipan sembari melepaskan rasa kantuk untuk sebelum kembali pulang. Ya kan nggak main HP, pada main ayunan semua. Mainan aja, mainan. Jadi nggak main tuh Adit. Itu Mas simpen mas HP-nya mas. Simpen. Akhirnya menu yang kita pesan sudah datang, dan ini menunya adalah menu-menu Sunda ya teman-teman. Di sini terlihat ada sambal ikan asin, ada cobek, ada tumis jantung pisang, tahu tempe, ada jengkol goreng, dan ada teh hangat ya pasti. Nah, ini yang dibungkus bulat-bulat ini adalah nasi. Menunya cocok sekali menemani kita makan siang. Mau makan hidup. dibikin Adit. Bunda, mana jusnya? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam. Coba kita lihat bagaimana kondisi tempat makan atau saung yang ada di dalam. Oke, kita masuk. Nah, kalau misalkan teman-teman baru datang, kita pesannya di sini nih, di tempat pesan sebelah kanan. Tapi sekarang kita mau ke belakang, kita lihat saung atau tempat makan yang ada di dalam ya. Jadi seperti apa kondisinya kalau kita pengen makan di saung yang belakang. Nah, sebenarnya di sebelah kiri ini ada kolam ikan.
ada bangku-bangku yang kita bisa pakai buat duduk, dan kalau mau kita pakai buat makan juga bisa. Ini saung yang ada di dalam. Kalau misalkan teman-teman pengen makan di dalam ya di sini kita bisa lesehan di sini. Ya mungkin kadang kalau siang juga panas sih, tapi kalau menurut saya sih enakan di luar sana yang di bawah pohon tadi yang kita gelar. Di sana lebih asli, lebih sepoi-sepoi anginnya, lebih enak sih kalau menurut saya. Untuk kendaraan mobil atau motor kita parkir di area sini aja, di depan saung. Kita tinggal cari area yang cocok, gak ada parkir khusus ya, kita tinggal nyari tempat yang sekiranya kita nyaman aja. Untuk fasilitas jangan khawatir, di sini sudah disediakan toilet dan musola kalau misalkan teman-teman datang pas waktu sholat, jadi tidak perlu khawatir. Oke, kita tadi sudah selesai sholat dan sekarang kita akan pulang ya. Beginilah ya teman-teman kondisinya mau makan Pagejo. Kalau misalkan teman-teman pengen sini, menurut saya sih recommended, enak suasana, makannya enak, kita makan di tengah hutan di bawah foto enak banget. Oke, habis ini kita mau mampir ke teman-teman. Kebetulan pas kita kesini tadi kita dihubungi teman yang kebetulan tinggal di daerah sini, dan memang beberapa waktu lalu sudah sempat diundang, cuma kita belum sempat. Nah, karena kita sekarang di sini dan secara lokasi dekat, kita akan mampir. Yuk kita lanjut. Oke, sekarang kita akan menuju lokasi rumah teman kita. Ini sebetulnya jalannya bukan jalan mobil ya teman-teman, dan memang tidak pernah ada akses mobil masuk ke sini. Oke, akhirnya kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju. Tadi secara pembicaraan tidak sempat saya rekam semua, cuma nanti ketika pulang akan coba saya dokumentasikan seperti apa medan ke sana. Di sini hanya ada 2 rumah saja yang ditinggali, jadi yaitu rumah teman saya dan tetangganya. Tidak ada akses listrik di sini, jadi untuk penerangan malam hari mereka memakai solar cell. Kalau tinggal sini kayaknya tenang ya, karena jauh dari hiruk pikuk duniawi. Jadi memang tidak banyak godaan di sini. Gak ada godaan mal, godaan shopping sana sini. Hidup di tengah hutan, bercocok tanam dari hasil kebun, kayaknya asik sekali. Di sini banyak pohon jeruk, tapi bukan jeruk buah ya guys, tapi jeruk beras yang biasa kita pakai bikin wedang jeruk atau minuman jeruk. Nah, kita diajak ke sana ke kebun untuk mengambil jeruk, nanti kita bawa pulang. Oke, kita sudah sampai di kebun jeruk. Ini pohon jeruknya banyak banget ya guys. Ini satu pohon jeruk saja sudah banyak banget, lebat banget buahnya. Cuma ini sekali lagi bukan jeruk yang bukan jeruk yang dikupas makanya. Ini ada jeruk yang bisa dipakai buat jeruk peras. Jadi kalau memang dia belum matang bener pasti saya asam banget.
Iya. Mbak Atun cantik kata adik saya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, jadi kita harus segera pulang dan kita langsung berpamitan. Tadi ketika berangkat, saya tidak sempat menyalakan kamera untuk merekam kondisi jalan yang kita lewati. Ketika perjalanan pulang, saya coba dokumentasikan seperti apa rute jalur yang kita lewati tadi. Sebetulnya ini bukan jalan yang untuk dilewati mobil. Jalannya sangat sempit dan maksimal hanya bisa untuk kendaraan motor saja. Karena sekarang musim kemarau, jadi jalannya tidak becek. Mungkin lain cerita ketika nanti belum hujan mungkin akan susah atau butuh usaha yang lebih ketika kita melewati jalan ini dengan mobil. Jarak dari jalan utama ke rumah ini cukup jauh ya teman-teman, dan tidak kebayang kalau